Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah patutnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pemilik alam semesta yang telah memberikan kita berbagai nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang mana jika kita mau menuliskan semua nikmat atau menyebutkannya, maka takkan cukup waktu kita. Maka sudah patutnya kita berucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, seorang manusia yang begitu mulia akhlaknya, seorang manusia yang kelak kita mohon bersama-sama syafaatnya di yaumil akhir, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada keluarga beliau, pada sahabat, dan insya Allah kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan apa yang telah dijalankan atau sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, di kesempatan yang baik ini, di hari yang cerah ini, dalam suasana kemerdekaan, mari saling mengingatkan sama saudara kita, sama teman kita, sama kerabat kita, untuk saling ingat mengingatkan, ajak mengajak dalam hal kebaikan. Baik, saudara-saudaraku, izinkan saya untuk sekedar mengingatkan, karena kaitannya sebagai sama muslim, wajib mengingatkan, khususnya dalam hal kebaikan, dalam hal agama, yang mana itu adalah menjadi bekal kita kelak di akhirat. Salah satu bab yang sangat penting sebagai kita umat Islam adalah rukun Islam, yang mana rukun Islam itu adalah merupakan pondasi dari kita umat Islam. Dari kecil kita sudah belajar tentang rukun Islam. Dari kecil kita sudah sering mendengarkan dari guru-guru kita apa itu rukun Islam. Maka di sini saya sekedar ingin mengingatkan kembali. Adapun rukun Islam kita ada 5. Kita sedikit mengingatkan kembali saja, karena sifatnya kita sama-sama bermuhasabah, berintrospeksi diri, dan saling mengingatkan. Karena itu merupakan kewajiban dari sesama muslim. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam terlahir dari keluarga Islam, maka otomatis kita sebagai pemeluk agama Islam. Adapun kaitan dengan syahadat ini, syahadat adalah merupakan kalimat tauhid yang mengagungkan dan bersaksi bahwasanya adalah tiada ilah selain Allah, dengan melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada utusan Rasul adalah Muhammad adalah utusan Allah. Adapun saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam, mu'alaf, dan diberikan hidayah oleh Allah,
yang tadinya belum memeluk agama Islam, Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka memeluk agama Islam. Maka diwajibkan bagi mereka untuk bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Maka dengan bersyahadat, syahlah dia memeluk agama Islam. Masya Allah, begitu banyak saudara-saudara kita yang mu'alaf, begitu dapat hidayah langsung mendalami atau mempelajari agama Islam dengan baik dan istiqomah. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan kemudahan untuk memahami ilmu agama Islam dan bisa istiqomah di jalannya, menjalani segala perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang. Baik, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Terkait sholat, kita sebagai umat Islam sudah tahu adalah sholat itu wajib hukumnya bagi dari yang sudah balik sampai akhir hayat, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Semua ada tuntunannya, semua ada tuntunannya, semua ada tata caranya. Kita bisa pelajari. Jadi jangan sampai kita melalaikan perintah sholat, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, umat Islam. Yang terjadi adalah banyak saudara-saudara kita Islamnya Islam KTP. Di KTP-nya Islam, tapi dengan mudah meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Mendengar azan, tidak menghiraukannya. Bahwasanya azan itu apa? Azan itu adalah panggilan, seruan untuk kita bersolat, meninggalkan segala aktivitas dunia, meninggalkan pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, untuk bersegera menghadap Allah. Kalau di dunia kerja kita absen pada perusahaan, absen pada bos kita. Hablum minan nas, hablum minallah, kita wajibkan sholat, absen kepada Allah. Tidak lama, sehari cuma 5 kali. Itu pun waktunya tidak lama. Paling lama kita sholat 5 menit. Dalam sehari 24 jam, kita bisa istirahat tidur 7-8 jam, 5-8 jam, bekerja 8 sampai bahkan 12 jam, 14 jam. Saya sendiri pernah mengalami itu, bekerja dalam waktu yang lama. Tapi kadang kita di waktu yang banyak itu kita hanya dengan mudah meninggalkan sholat. Na'udzubillah, mudah-mudahan kedepannya kita lebih istiqomah, tidak meninggalkan sholat. Bahwasanya sholat itu apa? Sholat itu pembatas. Buat saya adalah pembatas antara hablum minan nas dan hablum minallah tadi. Pembatas waktu agar kita tidak melulu disibukkan dengan kehidupan dunia. Kita hanya diwajibkan satu hari 5 waktu saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di waktu subuh kita diwajibkan bangun pagi, di mana pagi itu banyak keberkahan. Di waktu siang, disibuk-sibuknya kita sedang bekerja, beraktivitas. Waktu zuhur adalah waktu istirahat. Istirahat, kita bisa makan, istirahat, dan sholat. Di waktu asar, kita kembali dengan sibukan dengan pekerjaan kita, aktivitas kita, atau yang jelang pulang, kita kembali menghadap Allah, sholat asar, sambil berdoa, sekiranya kita pulang, diberikan keselamatan dalam perjalanan. Di waktu maghrib, kita sudah di rumah, berkumpul dengan keluarga, kita bisa berjamaah keluarga di rumah, ataupun di masjid. Dan di waktu isya, di waktu malam, waktu kita beranjak istirahat. Adapun sholat-sholat sunnah, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha,
maupun sholat qiyamul lail dan sunnah-sunnah lainnya yang bisa kita lakukan. Itu semua adalah tujuannya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi buat saya adalah sholat itu sebagai pembatas kehidupan dunia dan mengingatkan kita akan adanya hari akhirat. Yang ketiga adalah berpuasa. Rukun Islam yang ketiga puasa. Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa sunnah di bulan haji atau Idul Kurban, maupun puasa sunnah lainnya. Puasa sunnah bisa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, maupun Ayyamul Bid di pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15. Silakan mana yang sekiranya dapat dijalankan, tidak menyulitkan, terkecuali puasa Ramadan ya, puasa yang wajib harus kita lakukan. Insya Allah dengan berpuasa, karena dalam salah satu lagunya Opik, Tombo Hati, puasa salah satu dari tombo hati. Ya, jika kita mengalami kesulitan atau mengalami kegundahan, kegalauan, silahkan berpuasa. Insya Allah berikan kemudahan. Karena sifatnya puasa adalah menahan diri dari segala hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar dan haus. Baik, yang keempat adalah tentang zakat. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat juga ada zakat wajib, zakat fitrah, maupun zakat yang sunnah, zakat mal, ataupun kita berkelebihan harta bisa dilanjutkan dengan infak atau sedekah. Kaitan zakat juga banyak dibahas. Silakan dicari materinya kembali. Bahwa zakat juga sebagai rukun Islam kita keempat, wajib kita lakukan. Rukun Islam yang kelima adalah berhaji, yang mana sudah disebutkan bahwasanya haji bagi yang mampu. Walaupun tidak mampu, insya Allah kita niatkan, Allah nanti akan yang memudahkan niat kita berhaji. Alhamdulillah, atas izin Allah, kami diberikan kemudahan bisa berangkat ke Tanah Suci di tahun 2017 dengan segala perjuangan yang awalnya memang dari niat kita menyempurnakan agama ini, rukun Islam. Masya Allah, kita tidak tahu rencana Allah itu begitu indah. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak terfikir. Kami sendiri tidak terfikir waktu itu dari mana kita bisa berangkat haji dengan berbagai pertimbangan, dari kesiapan fisik, mental, jasmani, rohani, maupun dari sisi materi. Tapi dengan niat kita yang tulus, Masya Allah, kita tidak tahu Allah memberikan jalan begitu mudahnya. Ya, itulah jika kita percaya, kita niat dengan tulus, ikhlas, mengharap ridhonya, Allah mendengar, mengabulkan keinginan kita, niat baik kita. Kun fayakun, jika yang terjadi, terjadilah. Begitu mudah bagi Allah, semudah membalik telapak tangan kita. Terkait haji ini, saya juga dari dulu memang sudah niat, bahkan jauh waktu awal bekerja ya, saya niat berhaji bersama sahabat saya. Boy, cerita nih, kapan kita naik haji ya? Ayo kita berencana saja. Ya, karena memang di Indonesia sendiri, Masya Allah, peminat atau yang orang berniat haji itu sangat-sangat banyak. Saya juga sempat menuliskan di blog saya tentang perjalanan haji. Iseng-iseng saya juga menghitung bahwasanya sekian juta penduduk Indonesia dengan kuota yang bisa diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah sangat jauh dari cukup ya. Maka Masya Allah, begitu kita sebagai umat Islam di Indonesia khususnya yang terbesar, salah
keberapa yang terbesar di dunia, salah satunya ya, dengan kuota yang terbatas. Jadi ya sangat-sangat dimaklumi jika memang antrian itu sangat banyak, di samping dengan hal-hal yang lain. Ada yang harus rela menunggu 10, 15, 20 atau lebih dari 20 tahun. Masya Allah, haji itu yang ya Masya Allah, kita bisa diberangkatkan dalam keadaan fisik yang masih sehat, masih muda. Saya bertemu dengan banyak saudara kita di sana yang sudah tua, maka tidak aneh kalau di sana banyak korban, banyak yang tersesat, karena memang banyak jamaah haji kita yang reguler khususnya ya, yang masih berusia senja, usia lanjut. Mungkin dia bingung di sana. Insya Allah mudah-mudahan saudara kita yang wafat di sana, yang meninggal di sana, Allah terima ibadahnya, karena janji Allah, barang siapa yang pergi haji dan wafat di sana, insya Allah surga Allah itu menanti. Mudah-mudahan kita yang masih muda diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan rezeki agar bisa segera menyempurnakan agama kita, berangkat haji ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita niatkan dulu dari hati kita, niatkan dengan tulus. Insya Allah yang akan memudahkan jalannya. Demikian sedikit mengingat atau saling muhasabah terkait rukun Islam. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kembali keimanan ketakwaan kita dengan menjalankan segala perintahnya dari perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Yang mana rukun Islam ini adalah, kembali kita ingatkan, sebagai fondasi umat Islam. Jika fondasi itu kuat, maka kita tidak akan mudah goyah. Namun jika fondasi itu lemah, rapuh, ya kita juga akan mudah terombang-ambing. Hidup kita mudah galau dan lain sebagainya. Fondasi itu pilar, ya, pilar kekuatan pegangan hidup kita ya, rukun iman, rukun Islam. Ya. Mudah-mudahan, mari, kiranya sudah terlalu panjang, mohon maaf. Sekiranya ada yang bermanfaat datangnya dari Allah, yang kurang datangnya murni dari diri saya pribadi, maka mohon dimaafkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri di penghujung tahun Hijriah ini dan masuk tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga kita menjadi umat Islam yang menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih istiqomah ya, istiqomah dalam beribadah, dalam menjalankan rukun Islam. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa menjaga keimanan kita. Memang keimanan manusia itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Itu manusiawi. Maka kita harus bisa menjaga keimanan kita, jangan sampai jatuh, jangan sampai turun. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Insya Allah dengan menjalankan rukun Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi dengan muhasabah diri yang lain. Insya Allah.